pertama kuinggalan anak disumpuya niati hati nak nalala atin na kau mula tahu. Ini adalah hari kedua kita berada di Panak, tepatnya di Dusun Pakem, Desa Mamulu, Kecamatan Panak, untuk mengikuti rangkaian Proses Rambu Solo. Pagi ini cuacanya lumayan dingin meskipun tidak sedingin di Nosu, tapi yang unik adalah karena malam ini dan sampai seterusnya, dari tadi malam sampai seterusnya kita menginap tinggal di atas rumah adat Banua, rumah Bapak Daud atau yang bisa disebut Pak Aurel. Dan di sekitar sini masih banyak rumah-rumah adat, rumah-rumah Banua yang berdiri dan ditinggali oleh penduduk. Kemudian ada yang unik karena beberapa juga masih menggunakan atap ini ijuk yang sangat unik. Kemudian hari ini kita akan mengikuti rangkaian Proses Rambu Solo, yaitu penerimaan tamu. Semua tamu-tamu yang akan masuk hari ini itu semuanya datang bersama Sair dan Bang Bono. Pertama kuinggalan anak disumpuya niati makna lana atin na kau mula tahu. Anak lagi pertama Allah tinggal. Hari ini prosesi penerimaan tamu. Orang-orang berdatangan sebagai bentuk kedukaan dengan membawa penghiburan. Ada yang membawa babi, beras, bahkan kerbau untuk diserahkan kepada keluarga yang berduka. Biasanya, pada momen Rambu Solo, keluarga dari jauh akan berdatangan untuk prosesi ini. Jumlah kerbau yang dipotong pada Rambu Solo menjadikan upacara ini sebagai salah satu upacara kedukaan termahal di Indonesia, mungkin juga di dunia. Enrique ina salauran nalindai pura-pura. Kerbau merupakan salah satu hewan penting dalam peradaban di Nusantara. Beberapa suku bangsa yang mendiami Kepulauan Nusantara menjadikan kerbau sebagai hewan istimewa. Bukan hanya digunakan sebagai bagian dari pertanian, tetapi lebih dari itu. Hewan ini menjadi salah satu hewan penting pada kepercayaan dan ritual masyarakat Nusantara. Dasa kiara anak utang ngaran katongkonan umi ngaran kasilelia. Di daerah Mamasa, kerbau disebut sebagai tedong. Hewan ini memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Mamasa. Hampir semua keluarga memiliki kerbau, setidaknya satu ekor. Hewan ini menjadi hewan yang sangat penting pada ritual-ritual orang Mamasa, seperti Rambu Solo atau upacara kedukaan. Tedong menjadi hewan yang sangat berperan pada upacara ini. Karena pada upacara ini, tedong akan dipotong dalam jumlah yang banyak, tergantung tingkatan upacaranya. Upacara yang kami ikuti saat ini di Desa Mamulu berada pada tingkatan di Pandan atau di Alun. Jenazah disimpan di atas rumah beberapa bulan. Untuk acara seperti ini, setidaknya 12 kerbau dipotong untuk jumlah minimalnya. Paken tidak ada di dunia lain. Yang pertama, masyarakatnya ramah. Yang kedua, kopinya enak. Yang ketiga, baloknya mantap. Yang keempat, orangnya ramah-ramah. Seru ya,
karena kemarin di Sumarorong itu tentang rangkaian Rambu Solo masih ada yang belum saya tahu, tapi hari ini sudah bisa mengetahui beberapa rangkaian Rambu Solo. Di antaranya ada Bapak Turunan, terus Pak Pak Batangan. Nah, hari ini sudah selesai. Ini sangat seru. Bahkan kampung-kampung di Mamulu ini orangnya ramah, seru karena ramai. Barusan saya melihat acara Rambu Solo itu secara langsung itu sangat ramai acaranya dan menarik untuk diikuti. Ya, jalannya ya lumayan ekstrim, tapi pada saat melihat Rambu Solo yang ada di Mamulu ini hilang capeknya karena banyak momen-momen yang kita ambil dari sana dan pelajaran dari sana, yaitu Rambu Solo. Pertama kali saya ke Mamasa itu tahun 2017 dan sekarang ini sudah tahun 2020 dan banyak kesan-kesan yang saya ambil dari setiap perjalanan saya ke Mamasa, baik itu toleransi teman-teman yang ada di Mamasa, terus keunikan-keunikan perkampungannya dan keindahan-keindahannya. Nah, ini sangat berkesan yang saya alami. Kesan yang dipakai ini adalah mungkin saya harus datang kembali lagi, mungkin tinggal lebih lama karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa perkampungan yang padat, namun padatnya unik karena dipenuhi oleh rumah-rumah adat Banua. Ada Banua-Banua tua yang masih menggunakan atap sap ijuk, meski ijuk pun juga telah ada yang berubah dengan menggunakan atap seng, namun bentuk dan fungsinya masih tetap sama, dan rumah-rumah adat di sini itu masih digunakan, sehingga seperti yang kita gunakan ini di belakang nginap itu masih rumah adat, dan ini untuk pertama kalinya saya menginap dan tinggal di atas rumah adat. Sebelum-sebelumnya hanya pernah melihat, hanya pernah berkunjung dan minum kopi, tapi ini kita tinggal dan menginap di sini. Luar biasa. Ini hari ke-6 kita sejak meninggalkan Mamuju dari Sumarorong. Di Sumarorong kita 3 hari, kemudian ini hari 3 hari di sini. Luar biasa. Mungkin kita akan masih di sini sampai minggu depan. Masih akan mengeksplor Mamasa. Ikuti terus perjalanan kami di Rekam Mamasa. Suasana ke suasana. Oh, tidak mau digali. Dia bilang, gali terus. Tiga-tiga yang benar. Orang Mamasa membagi kerbau atau tedong dengan beberapa jenis. Ini juga akan berpengaruh terhadap nilai dan tingkatan pada setiap upacara Rambu Solo. Tedong Doti berada pada tingkatan paling atas. Kerbau jenis ini adalah kerbau belang pada tubuhnya. Ada juga jenis lain seperti bonga, bulan, sambo batu, dan puyuh. Hubungan yang baik dengan Allah, kita didamaikan dengan sesama. Sesungguhnya Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, telah membuat kita semua bersaudara. Pada kepercayaan lama orang-orang Mamasa, atau disebut juga Alu Todolo atau Alu Tumatua, kerbau yang dipotong ini akan jadi pengantar bagi orang yang meninggal untuk sampai di alam setelah kematian. Mereka menyebutnya Polondong. Untuk selanjutnya, orang yang meninggal tersebut akan memberikan berkat bagi yang masih hidup. Tradisi memotong kerbau atau tedong ini masih terus dipertahankan pada setiap upacara Rambu Solo. Meski keluarga yang menggelar ini tidak lagi menganut kepercayaan lama. Simbol-simbol kepercayaan sudah ditiadakan. Namun, tradisi dan nilai dalam pemotongan kerbau masih dijaga. Saya sebagai babinsa di sini di Kecamatan Desa Mamulu, untuk masalah keamanan di Rambu Solo ini kami syukuri aman terkendali karena masyarakatnya tetap ikut aturan, tetap ikuti protokol kesehatan apa yang dikeluarkan dari pemerintah. Kemudian untuk Rambu Solo sendiri, kesan saya sebagai orang luar ke sini, kami sangat kagum dan salut
karena di situ tercipta Nasi kadang-kadang kekompakan ini Pak Rondongan dan mengandung nilai budaya yang unik, beda dari budaya-budaya lain. Lazimnya pada setiap Rambu Solo, kerbau yang akan disembelih terlebih dahulu diadu. Mereka menyebutnya pasi tanduk tedong atau silaga kata orang Toraja. Biasanya dilakukan pada salah satu arena yang telah disiapkan oleh keluarga. Acara ini juga sebagai penghiburan bagi setiap orang di kampung atau yang datang. Mantap. Bagaimana tadi? Sabra. Hai, seru. Terus kerbaunya besar-besar, ada yang kecil, tapi ya pertandingannya seru dan lumayan seru. uji nyali. Ya. Kerbau-kerbau kemudian diarak untuk prosesi pebabaran atau pemotongan kerbau. Pemotongan kerbau inilah sebenarnya puncak dari acara Rambu Solo, karena dari sini jumlah kerbau yang dipotong ditentukan. Sebelum dipotong, terlebih dahulu kerbau-kerbau akan disinggi dengan bahasa tinggi orang Toraja Mamasa. Algojo kemudian maju. Beberapa wilayah di Mamasa membunuh kerbau untuk upacara dengan cara ditombak di bagian kirinya, termasuk di wilayah ini. Namun, untuk wilayah Limbong Kalua, mereka melakukannya dengan cara menggorok di leher. Kerbau-kerbau ini kemudian akan dibagikan pada semua keluarga yang berkaitan dengan yang meninggal. Orang yang terlibat pada upacara juga akan mendapat bagian. Misalnya orang yang membungkus jenazah atau tome balun. Nilai potongan kerbau yang dibagikan dilakukan dengan cara tertentu. Cuma tadi itu beli sendal hilang sepatunya di sawah. Di mana? Nah, taruh saja di pinggir sawah ya. Ditempati bertarung tedong. Tuh udah. Tapi mau gali itu sawah. Ya, bagaimana hari ini Om Bon? Seru. Satu kata Ji, seru. Seru. Tidak terbantahkan. Kita masih akan di sini. Prosesi terakhir masih akan kita ikuti. Tinggal di tempat ini membawa kita serasa berada di tempat lain. Ikuti terus perjalanan kami dalam serial Rekam Mamasa. Kalau mau bertahan memang harus anak-anak muda yang sekarang seharusnya mereka belajar bagaimana itu memulai tingginya, bagaimana mengerti kata-katanya, karena